Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang kula tresnani. Alhamdulillah, saderengipun sumangga kita sami tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, sehingga ing kesempatan punika kita saged ngrawuhi pengaosan subuh barokah ing kesempatan punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Shalawat lan salam mugi tansah tercurahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tentunipun dumateng keluarganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan pengikutipun sampai hari akhir kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata BBM jadi, berarti kemarin perasaan pernah baca prank nih Pak. Ternyata malah jadi naik. Saat ini Pertamax pinten? 15.000. Pertalit? Solar? Nggih. BBM naik, rezekine pun bertambah mboten Pak Bu? Tambah nggih? Insyaallah. Penghasilannya pun bertambah mboten? Insyaallah bertambah nggih. Nah, sing penting barokah. BBM naik ternyata juga salah satu bentuk ujian. Ujian apakah kita bersabar atau tidak. Ujian apakah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah atau tidak. Karena yang namanya hidup, terutama hidup berumah tangga, pasti banyak ujiannya. Hidup berumah tangga pasti ada masalah. Andaikan di sana ada rumah tangga yang tidak pernah mengalami masalah, tentu saja itu adalah rumah tangga rumah tangga sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah insan yang paling sempurna, orang yang paling bertakwa, akhlaknya paling mulia. Jadi kalau seandainya rumah tangga itu tidak pernah ada problematika dan masalah, seharusnya rumah tangga tersebut adalah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataannya Bapak Ibu, kenyataannya tidak demikian. Rumah tangga beliau pun tidak mutlak bersih dari problematika. Tetap saja pasti ada masalah. Padahal beliau orang yang paling sempurna, paling tinggi imannya, paling mulia akhlaknya.
Bahkan di antara problematika rumah tangga Rasulullah adalah problematika ekonomi. Jadi Rasulullah niku nggih pernah mengalami problematika masalah ekonomi, sebagaimana yang dikisahkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, in kunna lananduru ilal hilali summal hilali salisah summal hilali salasatu ahilla fi syahraini wa ma uqidat fi abyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nar. Aisyah menceritakan, kami istri-istri beliau Rasulullah SAW pernah suatu saat melihat bulan purnama, kemudian melihat bulan purnama lagi, kemudian melihat bulan purnama lagi. Berarti berapa bulan? 3 bulan. Dan selama 3 bulan tersebut, dapur rumahnya Rasulullah tidak pernah menyala. Alias apa Pak? Boten masak. Boten apa? Boten masak selama 3 bulan purnama. Niku problematika ekonomi boten? Permasalahan apa? Ekonomi. Pinten wulan? 3 bulan. Nah ibu-ibu mboten masak 3 wulan pripun Bu? GoFood Mas ngoten nggih. GoFood terus pripun nggih? Ibu-ibu kalih dinten 3 dinten mboten masak. Niku pun apa? Pun sambat kalih bapak. Pak nggih, pundi Pak? Artanipun pundi? Enten arta mboten nggih masak. Kenapa Pak? Selama 3 bulan nggak masak? Karena memang nggak ada yang dimasak. Lah terus dahar nopo? Salah seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah, makana ya isyukum? Terus kalau begitu dahar nopo? Qalat al-aswadani at-tamru wal ma'. Kata Aisyah, saat itu makanan kami adalah kurma dan air. Namung kurma lan napa toya petak. Bapak Ibu saged 3 wulan air putih namung kurma kemawon? Perih mboten Pak? Nek biasanipun napa? Tiyang Jawi ta tiyang Indonesia niku nek dereng dahar napa? Nasi, dereng dahar sego niku nggih, dereng dipun wastani dahar nggih. Padahal roti pun telas pinten? 15 bungkus, Pak. Masya Allah nih. Tapi beliau nggak pernah mengeluh. Beliau senantiasa bersyukur. Bahkan beliau qanaah. Beliau nggak pernah mengeluh masalah ekonomi. Berarti kita harus berusaha mencontoh Rasulullah. Kita pun berusaha untuk tidak mengeluh meskipun BBM naik. Meskipun BBM naik, akhirnya semuanya pada naik. Kita nggak kedah yakin pilih rezeki kita sami sampun dipun jamin dening Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu nggih, sing penting rezeki niku berkah. Menawi sampun berkah senadyan pas-pasan sederhana, yakin cukup ya Pak nggih. Benten menawi mboten berkah ketingale kathah ning boten saged nyekapi tesih kirang.
Jangan sampai istilahipun masalah ekonomi itu menjadikan keluarga tidak sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita lihat survei-survei yang ada Bapak Ibu, di antara faktor sebab banyaknya perceraian apa? Faktor apa? Ekonomi. Jadi memang ekonomi itu ujiannya orang yang berumah tangga. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberkahi rezeki kita. Allahumma amin. Dan masalah rumah tangga Rasulullah nggak hanya ekonomi saja, Pak. Ada yang lebih berat, yaitu problematika yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga Rasulullah SAW. Kisah napa, Pak? Hadisatul ifki. Bahwasannya Rasul itu pernah difitnah, kesucian ranjang beliau pernah difitnah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang dikenal dengan hadisul ifki, yaitu kisah difitnahnya salah satu istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita Ummul Mukminin. Difitnah orang-orang munafikin. Orang-orang munafik memfitnah Aisyah, menuduh Aisyah itu telah berzina. Niki termasuk apa? Problematika rumah tangga. Jadi kita nggih napa Bapak Ibu, kadang juga harus hati-hati, waspada. Mungkin ada orang yang nggak suka dengan kita, terus napa? Gawe-gawe ini, memfitnah dengan tuduhan yang sangat keji. Padahal Bapak Ibu, kurang apa Rasulullah SAW? Kurang apa ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Padahal Aisyah itu adalah As-Siddiqah binti Siddiq. As-Siddiqah binti As-Siddiq. Aisyah itu wanita yang sangat jujur, putrinya orang yang sangat jujur. Sinten putrinipun? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana Aisyah sangat menjaga kehormatan beliau, namun ternyata tidak selamat dari fitnah. Diceritakan Bapak Ibu, Aisyah ketika diuji dengan fitnah tersebut, beliau sampai menangis. Sampai air mata beliau tidak bisa menetes lagi. Karena apa, Pak? Kering, saking banyaknya air mata yang keluar dari mata beliau yang indah. Namun apa, Pak? Di saat ada ujian yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, yang penting adalah tenang. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Pentingnya tabayun, pentingnya tasabut, pentingnya meng-cross-check suatu berita. Sampai akhirnya kemudian Allah yang menurunkan dari atas langit yang 7. Allah menurunkan wahyu bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang terhormat, yang suci. Jadi apa yang dihembuskan oleh orang-orang munafik itu adalah murni fitnah. Ini kenapa Pak Bu? Problematika rumah tangga. Bahkan Rasulullah menika pernah mengalami problematika masalah dengan apa Pak Bu? Istri-istri beliau. Pernah istri-istri beliau menika meminta tambahan apa?
uang belanja. Ya manusiawi. Bahkan ada kecemburuan menunjukkan bahwasanya rumah tangga Rasulullah SAW saja tidak bersih dari yang namanya masalah. Karena masalah itu adalah ujian yang akan mengangkat derajat seseorang. Maka Bapak Ibu nih, bahtera rumah tangga itu ibaratnya sebuah perahu. Ibarat kapal yang sedang berlayar mengarungi lautan samudera. Yang namanya perahu kadang-kadang berjalan dengan pelan. Anginnya bertiup kencang, tapi terkadang juga anginnya Masya Allah, sepoi. Cuacanya cerah, yang menambah keindahan panorama alam. Dalam keadaan seperti itu, penumpang perahu bisa merasakan indahnya, nyamannya, nikmatnya ketika naik perahu, ketika berlayar. Karena apa? Di tengah lautan yang biru ditambah angin yang sepoi-sepoi, ombak yang tenang, penumpang merasa nyaman, tenang, tentram di atas kapal tersebut. Tapi bisa jadi tiba-tiba ombak yang tenang tersebut menjadi ombak yang tinggi menghadang. Kenapa Pak? Ombaknya tiba-tiba tinggi ini enten apa nih? Ternyata ada badai dan topan yang menghantam. Ditambah lagi hujan turun dengan sangat deras. Tambah apa malih Pak? Tambah kilat, petir. Ini kalau nggak hati-hati kapalnya bisa tenggelam. Kapal yang awalnya tenang jadi terombang-ambing, berguncang hebat, sampai kapal tersebut hampir pecah, hampir tenggelam di tengah lautan. Kalau sudah seperti itu Pak, kalau bukan taufik pertolongan Allah, kemudian keahlian nahkoda, kemahiran sang nahkoda, dan juga kerjasama dari para penumpang, kalau dalam kondisi seperti itu harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, harus memperbanyak Pak? Memperbanyak istighfar, memperbanyak tahlil nih, biar nanti ucapan terakhirnya apa? La ilaha illallah nih. Dan kalau seperti itu kondisinya Bapak Ibu, berarti harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Menunjukkan kalau rumah tangga baru ada masalah, harus segera mendekatkan diri kepada Allah, agar Allah segera memberikan jalan keluar. Kalau ada seperti itu, maka harus ada kerjasama nahkoda dengan para penumpang. Harus ada kerjasama antara bapak dan ibu dan anak-anak. Gimana ini rumah tangga ini bisa nggak dipertahankan? Jadi tatkala Allah memberikan pertolongan nahkodanya, niki pentingipun kepala rumah tangga yang ahli dalam memanajemen rumah tangganya, dan penumpang juga bisa diajak kerja sama, maka dengan izin Allah bisa selamat dalam menghadapi badai tersebut. Akhirnya kapal tersebut bisa dikendalikan seperti semula, bahkan kapal tersebut bisa selamat sampai tujuan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Ya, seseorang dalam berumah tangga itu kadang mendapatkan kenikmatan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman. Itu yang harus kita syukuri. Walaupun di rumah yang sederhana tapi Masya Allah bisa tentram. Mungkin tidak terlalu mewah rumahnya. Alhamdulillah suami punya pekerjaan. Alhamdulillah sakit mencukupi. Alhamdulillah anak-anak sehat, lucu-lucu. Kita kalau pulang rumah, rasa penat, lelah bekerja itu hilang Pak. Kalau lihat anak-anak itu, Masya Allah. Bapak-bapak kalau lihat cucu langsung hilang lelah tersebut. Apalagi kalau anak-anak itu mulai latihan berbicara Pak. Alhamdulillah anak sehat, lari ke sana, lari kemari. Alhamdulillah setiap hari bisa makan bareng satu meja dengan anak istri, dengan orang tua. Niku nikmat mboten? Nikmat. Nek wong tiyang Jawa niku kan sing penting napa, Pak? Niku leres mboten, Pak? Ungkapan pripun? Mangan ramangan sing penting kumpul ngoten nggih. Napa melih ibu-ibu nggih? Ibu-ibu punya suami yang setia, taat beribadah. Waktu sholat suami sholat, waktu puasa suami puasa. Bahkan suami Masya Allah sering membangunkan istrinya untuk sholat malam. Atau kebalik, ibu yang bangunkan bapak. Nah, berarti niku napa Pak? Kapalipun suasananipun damai, baru damai, tenang dan tentram. Itu ibaratipun kapalnya berjalan dengan tenang. Tapi terkadang kapal tersebut menghadapi suatu masalah, problematika yang mungkin bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dan itu hal yang sangat wajar. Sunatullah. Allah itu menakdirkan bahwasanya tidak ada di muka bumi ini yang selalu lurus, enak terus. Ibarat apa Pak? Enak terus niku berarti ibaratipun rodanya itu di atas terus. Nek roda di atas terus pripun Pak? Nggih. Betul sakit melambangi, tidak bisa berjalan. Yang roda itu kadang di atas, kadang di bawah. Kalau di atas terus nggak bisa jalan nih. Terus bisa jadi di tengah keharmonisan tersebut tiba-tiba ada masalah. Mungkin ujian berupa ekonomi, terutama pandemi kemarin, entah ada PHK, atau mungkin di tengah tenang tersebut tiba-tiba anak yang lucu, yang menggemaskan tiba-tiba sakit panas, atau DB atau tipes. Sampai Pak? Kalau anak sakit itu kan seisi rumah panik nih. Itu Pak? Problematika rumah tangga. Atau mungkin anak yang awalnya mudah diatur, tapi kenapa akhir ini kok sulit diatur? Niku nggih problematika. Atau kok tiba-tiba nggak ada beras di rumah, Pak? Pripun niki, Pak? GoFood nih. Sing dimasak napa niki? Jadi Bapak Ibu nggak ada nggih rumah tangga yang kok berjalan lurus, lancar, pasti ada masalah. Nah, yang penting adalah ketika baru diuji dengan masalah rumah tangga, yang penting bagaimana kita Bapak Ibu bisa bijaksana di dalam menghadapi dan mengatasinya. Nah, kodanipun sinten?
suami. Cukup, apakah cukup hanya suami saja yang berperan? Tidak cukup. Selain nahkoda yang bijaksana, niki pentingipun suami yang bijaksana, yang bisa memimpin dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Selain nahkoda yang bijaksana, diperlukan penumpang yang bisa diajak kerjasama. Penumpangipun sinten? Istri dan anak-anak. Jadi nahkoda yang bijaksana, anggota keluarga yang bisa diajak kerjasama, maka dengan izin Allah problematika tersebut bisa diselesaikan. Itulah yang kita kenal dengan masalah bisa berubah menjadi anugerah. Ya, jadi bagaimana bisa merubah masalah jadi apa, Bu? Anugerah. Contoh, suami di PHK. Masalah betul? Masalah. Betapa banyak, Pak, Bu, PHK ini jadi anugerah. Kok bisa? Mau di PHK kok anugerah pripun to, Mas? Nih. Ternyata ketika di PHK dapat napa? Pesangon, nih, dapat pesangon. Akhirnya ibu memotivasi bapak. Pak, mboten napa-napa, Pak, yakin rezeki niku Allah sampun jamin, Pak. Coba, Pak, nggih, kita mungkin berusaha dari nol. Jadi ibu yang seharusnya memotivasi suami, bukan kok malah napa? Berhubung bapak di PHK, nggih mohon maaf nggih, Pak, nggih. Napa? Mohon maaf ngoten nggih. Kula tak wangsul mawon teng tiyang sepuh nggih. Bukan malah gitu, pulangkan saja. Jangan sampai ada istilah suami napa? Suami punya uang di sayang, kalau nggak punya uang ditendang. Waduh. Nih. Akhirnya ibu-ibu ngasih napa, Pak? Saran, Pak, kalau buka roti pripun, usaha roti. Dan ternyata Masya Allah, Pak, betapa banyak orang yang di PHK usaha mandiri malah napa, Pak? Maju. Ternyata napa, Masya Allah, bisnisnya maju, bahkan penghasilannya jauh lebih baik daripada napa? Kerja tadi, kerja di sebuah kantor ataupun yang lainnya. Bahkan Bapak Ibu nih, masalah PHK menikah itu bahkan bisa menjadikan suami istri itu semakin erat. Bukan kok malah nggak sayang. Ketika pulang sore hari, suami capek, maka istri sudah siap napa, Pak? Menyambut di depan pintu, di depan rumah, diambilkan apa? Diambilkan minuman. Masya Allah, nih. Berarti menikah apa? Mengubah masalah jadi anugerah. Nih. Atau napa, Bu? Mboten sempat napa? Nyambut bapak nih. Sibuk masak teng pingking nih. Sibuk masak, sibuk ganti popok. Utawi sibuk ngepel beres-beres nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya rumah tangga menika ingkang terpenting kita ingin menika mengamalkan nasihat para ulama bahwasannya man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Kita yakin kalau hablum minallahnya baik, pasti hablum minannasnya baik. Bahkan para ulama menceritakan pengalaman pernah terjatuh ke dalam sebuah dosa dan maksiat,
Dan itu ternyata berdampak melihat perubahan akhlak dari istrinya, dari hewan tunggangannya, yang menjadikan keluarga tersebut kurang harmonis. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya permasalahan niku sesuatu, ada yang mengatakan bumbu rumah tangga, tapi istilahnya pun jangan apa Pak? Jangan kasihan nonton bumbune pun kakean Nek bumbune pun kakean itu berarti setiap hari kok ada masalah, terus nggak harmonis, sering bertengkar. Niku senes bumbu rumah tangga nek niku nggih. Nah niku berarti napa? Musibah, musibah. Nggih mangkatan Bapak Ibu ingkang dipurmati Allah, ingkang terpenting insyaallah kita berhusnudzon, sabar di dalam menghadapi ujian kehidupan, ujian berbagai macam bentuknya, terutama ujian ekonomi dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, dan kita yakin bahwasanya badai pasti berlalu. Tentunya dengan taufik dan pertolongan Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.